Halo Sobat Entrepreneur, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa saham yang bisa teman-teman perhatikan untuk di hari terakhir kita trading dalam satu minggu terakhir ini. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, besok adalah hari terakhir kita untuk trading di bulan April. Jadi kita akan kedatangan yaitu libur yang cukup panjang. Jadi pastikan teman-teman juga jangan terlalu agresif di hari trading besok. Kalau bisa ya lebih baik kalau seandainya teman-teman ingin trading itu gunakan dana yang sebatasnya aja teman-teman, karena besok adalah hari terakhir kita trading. Jadi kemungkinan besar pasti ada, bukan pasti, tapi ada kemungkinan untuk trader itu atau investor taking profit dan menarik dananya. Nah, seperti yang teman-teman perhatikan, kita akan lihat indeks kita terlebih dahulu, yang dimana di perdagangan indeks kita hari ini minus 0,49%. Jadi seperti yang teman-teman perhatikan, indeks kita juga seperti membentuk area kepala cangkulnya, yang dimana juga berdekatan area libur kita di minggu ini. Jadi saya sarankan teman-teman jangan terlalu agresif. Nah, teman-teman perhatikan di sini saya sudah rekap saham-saham yang ingin saya bahas di video ini. Jadi tidak cukup banyak juga, yang penting teman-teman perhatikan dan pelajari aja apa yang saya analisa di video ini, atau saham-saham yang selalu saya analisa di setiap video saya, supaya teman-teman dapat ilmunya. Jadi saya sengaja buat video gratis teman-teman. Jadi saya tidak pernah mengutip dana sepeser pun ketika saya sharing ilmu saya. Nah, kalau teman-teman ingin belajar lebih dalam, teman-teman dapat bergabung bersama saya. Nanti teman-teman bisa buka akun Mirai Aset Sekuritas. Nanti kita akan bentuk satu grup khusus di WhatsApp. Nanti di situ saya akan membuat suatu edukasi via Zoom. Nanti saya akan sharingkan ilmu-ilmu apa aja yang saya punya kepada teman-teman, supaya teman-teman dapat trading secara mandiri. Jadi teman-teman tuh tidak bergantung dengan signal-signal orang, bahkan masuk-masuk ke channel Telegram yang tidak jelas statusnya gitu. Bahkan teman-teman pun tidak tahu siapa ownernya. Karena itu tidak saya rekomendasikan ketika teman-teman ingin terjun ke pasar modal tapi teman-teman tidak ingin belajar gitu. Karena lebih baik kita, saya pribadi mempunyai prinsip, lebih baik saya memberikan Anda sebuah cangkul dan Anda bisa menanam dan menikmati makanannya, daripada saya hanya memberi makanan kepada teman-teman. Jadi saya lebih memilih mengajari teman-teman tuh bagaimana caranya mendapatkan uang, daripada saya hanya menyuapi teman-teman terus gitu. Nah, nanti kita dapat buka akun Mirai Sekuritas, kita akan di situ membentuk suatu grup grup WhatsApp. Nanti saya akan lebih intens kepada teman-teman. Teman-teman dapat sharing kepada saya tentang portfolio teman-teman, dan juga di situ kita nanti akan pelajari bagaimana teman-teman bisa melihat market secara lebih jelasnya. Nah, kita akan langsung saja. Di sini saya ingin membahas pertama itu ada saham MTech. Jadi untuk saham MTech sendiri, sebenarnya di video saya yang sebelumnya saya pernah rekomendasikan di level harga kalau tidak salah di area 2720 teman-teman. Jadi kalau seandainya teman-teman ikut instruksi saya kemarin dan entry, pasti teman-teman di sini sudah running profit cukup gede, sudah kurang lebih hampir 10% gitu. Jadi ada sesuatu yang menarik di saham MTech ini sendiri, yang dimana saya sudah tandain beberapa level yang dimana dia mampu breakout, yaitu di level pertama itu di 2900, dan level keduanya itu ada di level harga 2960. Ini menjadi suatu area dan momentum yang bagus untuk saham MTech ini sendiri. Nah, teman-teman perhatikan, sebenarnya ini adalah area demand yang sangat bagus kalau seandainya di perdagangan besok dia dapat retest teman-teman. Ini adalah area demand yang sangat bagus, teman-teman bisa manfaatkan. Tapi kalau seandainya teman-teman ingin langsung entry di market besok pun juga tidak ada masalah. Yang penting teman-teman perhatikan aja area stop loss kita itu ada di level harga 285. Jadi 2850 adalah area stop loss kita, dan risknya itu sebesar 5%. Nah, untuk area TP-nya sendiri teman-teman bisa perhatikan, kita tinggal tarik area high ke low-nya aja. Kita akan perhatikan area harmoni resistannya. Jadi TP1-nya itu ada di level harga 3400 teman-teman. Itu adalah area TP1 kita. Jadi teman-teman perhatikan area entry kita itu sebenarnya di level harga 2900 sampai 3000. Selagi harganya bermain di range itu, teman-teman bisa masuk. Kalau seandainya teman-teman dapat harga di bawah 3000, itu jauh lebih sehat untuk risk teman-teman. Oke, itu untuk MTech. Teman-teman bisa jadikan watchlist teman-teman. Nah, selanjutnya ada saham Unilever. Nah, Unilever sendiri sudah break di area key level yang telah kita tandakan seperti yang teman-teman perhatikan di sini.
ada sesuatu yang menarik, teman-teman perhatikan di sini, dia memasuki area yang telah kita tandakan ini. Jadi bagi teman-teman yang ingin masuk di saham Unilever ini, sebenarnya ini menjadi suatu momentum yang bagus, yang dimana teman-teman perhatikan saya telah tandakan ada di level harga 370 adalah 3780 itu adalah area Fibo-nya. Nah, teman-teman bisa masuk bagi teman-teman yang belum punya barangnya. Stop lossnya cukup di bawah candlenya aja. Jadi stop lossnya di level harga 3660 sebesar 4%. TP1-nya teman-teman bisa letak di level harga 4060. Itu adalah TP1. TP2 teman-teman bisa letak di high-nya di 4300. Nah, itu untuk Unilever karena secara structure market juga Unilever ini masih bagus, momentumnya sangat bagus gitu. Jadi teman-teman bisa masukkan ke dalam watchlist teman-teman. Jadi area entry-nya teman-teman bisa pertimbangkan di level harga 3780 sampai 3810. Itu adalah area entry yang bagus yang bisa teman-teman manfaatkan. Kalau seandainya harganya rupanya turun menyentuh area stop loss kita, ya teman-teman wajib mau nggak mau melakukan namanya cut loss teman-teman. Jadi teman-teman harus ketahui bahwasanya tidak ada namanya analisa itu 100% akurat. Tapi bagaimana kita bisa memanage risiko kita, itu yang paling penting. Jadi kalau seandainya teman-teman bisa memanage risiko teman-teman, jadi untuk make money di market itu udah enak aja. Yang paling susah itu ketika teman-teman tidak mampu memanage risk teman-teman. Teman-teman tidak ngerti tentang risiko, teman-teman tidak tahu batasan diri teman-teman, itu yang sangat berbahaya. Jadi saya sarankan teman-teman harus mengerti dulu tentang risiko, baru teman-teman mengerti tentang batasan teman-teman, baru risk to reward ratio. Jadi teman-teman harus mengerti bahwasanya ketika kita trading di market itu, hal yang paling penting adalah bukan terlalu sering trading, itu bukan hal yang paling penting. Tapi yang paling penting adalah kita mempunyai menunggu kesabaran teman-teman. Jadi entry di market itu 80% menunggu momentumnya. Jadi 10% beli, 10% jual gitu. Jadi jangan sampai salah kaprah, jangan membalikkan. Nanti 80% beli, 10% bingung, 10% galau, itu sangat berbahaya. Jadi pastikan teman-teman tunggu aja momentum yang tepat baru masuk. Jadi pastikan teman-teman tuh punya trade plan-nya. Kok seandainya harganya belum memasuki area entry kita, ya udah jangan paksa terobos gitu. Oke, itu untuk Unilever. Selanjutnya kita akan membahas saham perbankan, yaitu BBRI. Nah, untuk BBRI sendiri bagi teman-teman yang belum punya barangnya, teman-teman perhatikan di sini dia telah membuat new high baru secara all time high-nya, dan itu menjadi suatu hal yang sangat bagus untuk BBRI sendiri. Nah, untuk BBRI sendiri teman-teman perhatikan aja di perdagangan besok. Kalau seandainya dia mampu dikasih retest di level harga 4830 sampai 4790, teman-teman bisa coba entry di saham BRI ini teman-teman, karena ketika dia udah break high sebelumnya itu momentumnya sangat bagus gitu. Untuk stop lossnya sendiri teman-teman bisa perhatikan aja, cukup di bawah swingnya seperti ini sekitar 3,5%. TP-nya teman-teman bisa letak di 5.500. Ini adalah area target TP kita. 5.500 adalah target TP kita. Ini secara swing teman-teman, bukan dalam satu hari harganya langsung menyentuh ke situ, tidak. Oke, itu untuk BBRI. Selanjutnya kita akan membahas saham BBNI. Untuk BBNI sendiri teman-teman perhatikan, ini adalah area demand yang bisa teman-teman kan masuk di saham BBNI. Nah, jadi area entry BBNI itu ada di level harga 9250 sampai 9375. Jadi BBNI teman-teman perhatikan ketika dia memasuki area 9250 sampai 9375 ini, teman-teman bisa masuk di saham 9350, teman-teman bisa masuk di saham BBNI. Nah, untuk stop lossnya sendiri cukup di bawah area demand-nya aja, teman-teman bisa letak di sini sekitar 2,5%, sangat kecil. Dan untuk TP1-nya teman-teman bisa letak di high-nya ini di 9.900. Itu adalah area TP kita. Jadi untuk BBNI teman-teman perhatikan aja, bagi teman-teman yang belum punya barangnya, teman-teman bisa perhatikan ketika dia memasuki area 9250 sampai 9350, itu adalah area yang bagus untuk teman-teman entry di saham BBNI. Nah, selanjutnya saham terakhir yang ingin saya bahas adalah kembali saham agro. Jadi untuk agro sendiri kemarin kita sudah kena stop loss. Untuk agro sendiri kemarin kita sudah kena stop loss, namun saya masih confidence dengan saham ini karena secara structure market dia memang masih bearish. Secara structure market dia memang masih bearish, namun ada hal yang menarik untuk saham agro ini, yang dimana kalau seandainya momentumnya benar-benar kita dapatkan, reward yang bisa kita
ambil tuh cukup gede gitu. Reward yang kita ambil tuh bisa cukup gede. Nah, teman-teman perhatikan di sini saya udah adjustment ulang. Kemarin kita pernah tarik channel trendline-nya sampai area ini dan benar aja dia false break, dia kembalikan, di rejectkan ke bawah. Nah, teman-teman perhatikan di sini. Teman-teman perhatikan di sini. Ini adalah area yang kita key level penting yang telah kita tandakan seperti ini, yang dimana dia mampu break up di perdagangan hari ini, dan dia telah membentuk suatu swing yang cukup bagus. Jadi teman-teman perhatikan aja di perdagangan besok, kalau seandainya teman-teman ingin entry, teman-teman bisa lakukan. Untuk area stop lossnya sendiri, teman-teman cukup lakukan di bawah swingnya aja gitu, cukup di bawah swingnya ini, dan di level harga 975 sekitar 4,40%. Untuk TP1-nya teman-teman bisa letak di sini. Ini adalah TP1-nya. Di 1150 adalah area TP1 kita. Kalau teman-teman tipe swinger yang tipe sabar, teman-teman bisa langsung letak di high-nya ini gitu, di level harga 1350. Karena untuk saham yang biasanya trend bearish-nya momentumnya sangat kuat, ketika ada suatu pola yang bisa memberikan kita momentum yang bagus, kadang bisa memberikan kita reward yang bagus gitu. Yang penting ingat teman-teman, ketika teman-teman trading di saham yang seperti ini, teman-teman harus mengerti mengukur risikonya. Jangan sampai teman-teman tidak mengerti mengukur risikonya, karena kalau seandainya dia breakdown lagi di bawah swing 980-nya ini, berarti dia masih mau turun gitu, Namun yang menjadi pertimbangan saya adalah dia telah membentuk swing low-nya gitu. Besar kemungkinan ada suatu rebound yang bisa teman-teman manfaatkan. Setidaknya kalau seandainya tidak nyampe 1150, besar kemungkinan dia akan mengejar 1100 gitu. Besar kemungkinan dia akan mengejar area 1100. Dan itu teman-teman bisa manfaatkan untuk masuk di saham agro ini. Yang penting teman-teman tahu aja risikonya. Jadi sebagai seorang trader tuh yang paling penting tuh teman-teman tahu risikonya aja. Ketika teman-teman sudah tahu risikonya, ukur risikonya, teman-teman itu udah enak lah trading di market gitu, karena teman-teman sudah bisa ukur risiko ketika teman-teman tuh entry di market gitu. Oke, mungkin sampai di sini aja videonya teman-teman. Sampai jumpa sampai di bulan Mei. Sampai jumpa di bulan Mei, dan selamat liburan. Saya sekali lagi katakan jangan sampai overtrade, karena kita akan memasuki bulan Mei. Mungkin kita akan kembali forecast nanti untuk di bulan Mei seperti apa structure market indeks kita, dan kita akan perhatikan di bulan Mei nanti saham di sektor apa yang sedang eksis. Oke, sampai di sini aja videonya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam entrepreneur.